Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas tentang merevisi dalam teks eksposisi. Nah, pada pembahasan yang lalu, Anda telah mempelajari struktur, aspek atau ciri kebahasaan, dan isi teks eksposisi. Nah, pada bagian ini, Anda akan belajar merevisi teks eksposisi yang masih terdapat kesalahan. Sudah Anda ketahui bahwa dalam teks eksposisi, sesuatu yang akan diungkapkan disebut tesis. Nah, tesis tersebut merupakan suatu hal, sebuah pemikiran, isi dan hati, dan pendapat yang akan diungkapkan oleh penulis. Nah, melalui teks eksposisi, Anda dapat menuangkan pendapat Anda mengenai suatu hal. Struktur dan ciri kebahasaan yang sudah Anda pelajari tersebut adalah materi yang dapat dijadikan acuan dalam menyunting dalam teks eksposisi. Nah, sebelum kita akan merevisi dalam sebuah teks eksposisi, saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur teks eksposisi. Jadi, sebelum kalian merevisi dalam teks eksposisi, nah kalian harus perlu tahu dulu struktur dalam teks eksposisi. Nah, struktur dalam teks eksposisi itu ada 3 bagian. Nah, jadi dalam 3 bagian ini harus bersusun secara sistematis, ya. Jadi berurutan. Harus pertama itu ada bagian tesis, kedua bagian argumen, dan ketiga ada bagian penutup. Nah, ini jika kalian mau merevisi teks eksposisi dan kalian harus tahu dulu strukturnya ini. Nah, yang pertama ada bagian tesis. Pada bagian tesis ini biasanya berisi tentang pendapat penulis atau orang lain terkait yang dipermasalahkan dalam teks eksposisi. Nah, pada bagian tesis ini terdapat dalam bagian paragraf pertama. Lalu yang kedua ada bagian struktur argumen. Nah, pada bagian argumen yang memuat tentang alasan berupa bukti yang dapat mendukung tesis penulis. Nah, pada bagian argumen ini biasanya terdapat pada paragraf kedua dan ketiga setelah tesis. Lalu yang ketiga, struktur penutup atau penegasan ulang. Nah, pada bagian penutup atau yang disebut dengan penegasan ulang, dalam teks eksposisi biasanya berupa penguatan atau penegasan kembali dari tesis yang dikemukakan oleh penulis, namun dengan kalimat yang berbeda. Nah, dalam penegasan ulang atau penutup biasanya terdapat dalam paragraf akhir. Nah, setelah kalian tahu struktur dalam teks eksposisi ini ada 3, nah kalian boleh langsung merevisi dalam teks eksposisi. Contohnya, nah, di sini ada contoh dalam teks eksposisi yang berjudul Televisi dalam Kehidupan Sosial. Nah, di sini setiap paragrafnya sudah saya berikan secara acak. Nah, nanti kalian tinggal memilih bagian mana struktur dalam teks eksposisi. Jadi kalian tinggal memilah-milih yang mana bagian struktur dalam teks eksposisi agar menjadi paragraf yang berurutan. Ya, kalian nanti tinggal berikan strukturnya. Oke. Lanjut pada paragraf yang pertama. Mari kita cermati. Kita harus berhati-hati dengan informasi yang didapatkan dari televisi. Seringkali televisi menyajikan gambaran kekerasan dan menimbulkan efek negatif bagi masyarakat. Hal yang paling penting bagi televisi adalah mampu menyiarkan semua informasi yang menunjukkan tujuan sosial yang bermanfaat bagi kehidupan. Nah, saat ini televisi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya menjadi sumber hiburan, tetapi juga berita dan informasi. Nah, televisi juga merupakan alat yang berharga bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, dan industri. Lalu lanjut. Nah, di sini ada paragraf juga sama diberikan secara
acak, nanti kalian tinggal memilih bagian mana yang termasuk struktur yang secara sistematis. Mari kita cermati lanjutan dari sebuah teks eksposisi yang tadi. Apa yang membuat televisi lebih menarik? Televisi merupakan alat elektronik yang menyajikan gambaran mengenai suatu hal dengan suara dan visualisasi, sehingga kita dapat melihat dan mendengar informasi yang ada di televisi. Kita dapat menikmati hiburan yang awalnya hanya dapat disaksikan di bioskop, teater, dan arena olahraga. Nah, kini dapat disaksikan di rumah. Televisi memungkinkan untuk bertemu orang-orang penting. Hal ini dapat membawa tamu-tamu penting dan adegan penting untuk dapat dilihat oleh banyak orang. Televisi memiliki pengaruh yang besar pada gagasan kita, baik mengenai gagasan yang benar maupun gagasan yang salah. Hal tersebut mempengaruhi cara kita dalam bersikap. Televisi berhubungan dengan kehidupan kita secara umum. Nilai dan gaya hidup dapat kita temukan di dalam televisi. Selain itu, televisi mengabarkan konflik dalam masyarakat. Oke, nah di sini ada 4 paragraf sama yang tadi dalam teks eksposisi. Nah, keempat paragraf yang tadi, kalian tinggal memilih bagian mana struktur dalam teks eksposisi. Lanjut. Nah, sini tugasnya. Tadi setelah Anda membaca teks eksposisi yang berjudul televisi dalam kehidupan sosial, kalian susun dalam teks tersebut menjadi teks eksposisi yang memiliki struktur yang benar. Jadi, tadi teks eksposisi yang tadi ada 4 paragraf, kalian tinggal memilih bagian struktur mana. Dalam teks eksposisi, kalian tinggal memilih bagian mana dan kalian susun secara lengkap dengan struktur teks eksposisi yang tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, jika ada pertanyaan, silakan kalian boleh japri ke saya. Nah, lalu tugas kalian ini kirim melalui email atau via WhatsApp. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.